Terima kasih atas waktunya. Kami kuasa hukum dari Bu Arina. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan, silakan. Hari ini untuk kedatangan hari ini seperti apa? Gimana agendanya? Agendanya klarifikasi. Jadi permintaan klarifikasi dari Polres Bogor ya, terkait dengan laporan yang sebenarnya menjadi objek perkara dari Selatan ya, laporan klien kami yang ada di Polres Jakarta Selatan. Kemudian salah satu dari barang buktinya itu dijadikan laporan oleh lawan gitu di sini gitu. Jadi itu yang sebenarnya juga patut disayangkan ya. Kenapa? Karena laporan yang menjadi objek perkara di Jakarta Selatan itu sebenarnya laporan akuntan publik terkait perkara ini. Artinya sebenarnya kalau misalkan dalam suatu perusahaan itu salah satu pihak dalam perusahaan tidak sepakat dengan hasil itu, harusnya pertanggungjawabkanlah hal tersebut dalam rules gitu, di dalam perusahaan. Satu itu. Atau yang kedua, tunjuklah satu akuntan publik ya untuk melakukan penilaian juga. Jadi jangan yang dilakukan seperti ini, justru melaporkan objek perkara yang sudah ada di seolah-olah mau di challenge di sini di Polres Bogor seperti itu. 8 itu yang di Polres Jakarta Selatan. Sini itu terkait laporannya terkait dengan objek perkara ya, objek perkara yang ada di Polres Jakarta Selatan. Jadi objek perkara itu kalau bicara dengan penggelapan dalam jabatan, penggelapan dalam perusahaan itu bicaranya adalah objeknya apa sih objeknya seperti itu. Nah, ini hasil penilaian dari akuntan publik yang mengindikasikan adanya suatu temuan. Nah, kemudian oleh saudara Tiko dan kuasa hukumnya itu dilaporkan ke sini. Nah, itulah yang kemudian kami sayangkan di sini. Kenapa? Karena harusnya dalam mekanisme perseroan justru direksi atau direktur lah yang melakukan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan dalam rules tentunya. Nah, itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Satu itu. Yang kedua, seharusnya kalau misalkan tidak sepakat dengan hasil laporan dari akuntan ya di dalam mekanisme perseroan itu, tunjuk saja, lakukan saja audit gitu, audit juga gitu. Hasilnya apa? Kita lihat seperti apa, kan seperti itu. Bukan kemudian melaporkan apa yang sudah menjadi objek perkara di Jakarta Selatan dilaporkan di sini seperti itu. Sudah menjadi ini ya materi pemeriksaan ya dalam laporan kami di Jakarta Selatan. Pak, saudara pelapornya mengenai pemalsuan data dan kecelakaan lalu lintas atau gimana sih Kak? Iya, dua-duanya. Dari pihak Tikonya? Iya, pihak Pak Tiko itu dengan kuasa hukumnya sudah melaporkan. Tadi itu manipulasi data yang dimaksud itu tidak lain dari hasil daripada akuntan yang akuntan sebagaimana objek laporan kami yang ada di Polres Jakarta Selatan. Hasilnya gimana Pak? Hasil yang mana ya? Di sini kan hanya menghadiri ini ya, undangan klarifikasi ya untuk mengklarifikasikan itu gitu. Jadi yang dilakukan ya klarifikasi sebagaimana yang tadi yang menjelaskan gitu. Membawa bukti mungkin. Tadi Bu Arina hadir atau gimana? Hadir. Mungkin Sudah selesai. Mungkin dari Bu Arina sendiri mungkin bisa berstatement gitu. Sudah kami yang mewakili kuasa hukum. Kalau dari Bu Arina sendiri pengennya gimana mungkin atas kasus ini? Pengennya ya seterang-terangnya ya dilakukan bagaimana mekanisme yang sudah ada. Artinya mekanisme yang sudah ada mohon diluruskan bagaimana yang jadi aturan hukum di negara kita. Ini mekanismenya nggak lurus atau gimana mungkin? Bukan nggak lurus, tapi yang menjadi kemauan Bu Arina ya udah sebagai warga negara, Bu Arina juga punya hak kan, gitu kan. Jadi menyerahkan semuanya kepada penyidik, terutama penyidik di mana kita melapor Polres Jakarta Selatan seperti itu. Tapi dari Bu Arina sendiri yang duit 6,9 itu pengen dikembalikan atau apa sudah ketemu gitu? Bukan Pak, jadi gini ya, saya kembali luruskan. Kita mohon perkara ini yang menjadi objek laporan di Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku itu saja poinnya.
Kita juga minta untuk berdamai, tapi dengan tidak ada syarat seperti apa sih maksudnya? Kalau misalkan berdamai itu sebenarnya Kamera kak, depan. kalau misalkan berdamai itu hak ya Pak ya dari masing-masing pihak. Tapi dalam perkara ini kita tidak bicara mengenai berdamai, tapi kita minta satu penyidik Polres Jakarta Selatan dalam hal ini untuk meluruskan perkaranya selurus-lurusnya. Tapi kalau Anda bilang perdamaian tuh syaratnya 20 M. Itu apa benar? Nggak ada bicara damai-damai Pak. Ini masih proses pemeriksaan terus berlanjut Pak. Sampai ada katanya pemerasan jatuhnya. Nah, Oh itu nggak gimana? ada itu salah itu. Salah. Pelaporan Arina sendiri dibilangnya bahwa Bu Arina justru malah cemburu sama sakit hati sama Pak Tiko karena Pak Tiko Hotel menikah lagi. makanya melaporkan adanya laporan di itu sini gimana? ini kami luruskan ya. Ini proses yang namanya proses hukum itu kan memang harus lurus ya. Objeknya apa? Objeknya adalah penggelapan dalam jabatan di dalam suatu perusahaan. Tidak ada hal lain mengenai sakit hati, hal lain mengenai hal-hal pribadi. Ini profesional aja di dalam penyelenggaraan sebuah perusahaan yang memiliki unit usaha bisnis. Seperti itu. Tapi katanya dari lawyernya Pak Tiko sendiri bahwa Pak Tiko ini bersih nggak melakukan penggelapan gimana? Ini kalau misalkan seperti itu silakan aja mau ditanyakan ke lawyer Pak Tiko silakan, tapi proses penyidikan pasti akan terus berjalan dan kita ikuti saja nanti bagaimana ini hasilnya. Itu mohon dari teman-teman juga memberikan pemberitaan yang ini ya pemberitaan yang baiklah seimbang untuk. Jadi saya luruskan kembali tidak ada kepentingan pribadi ya sakit hati atau kepentingan apa yang disebutkan tadi, tapi lebih kepada meminta untuk meluruskan hal-hal yang menjadi hak dalam penyelenggaraan suatu perseroan itu. Mediasi di luar Polres sendiri ada nggak? Tidak ada, tidak ada. Dari awal tidak ada pertemuan. Tidak ada dan tidak berharap ada juga ya. Maksudnya ini kita minta benar-benar ini diuji diluruskan seperti itu. Tapi pihak Tiko ada komunikasi ke sini mungkin? Setahu saya tidak ada ya. Saya nggak tahu kalau di luar-luar itu. Sejauh ini Setahu kalau saya tidak ada ya. proses yang Arina melaporkan Tiko gimana? Kan waktu itu di Polda sempat ada pemeriksaan segala macam kepada Tikonya. Laporan yang dari klien kami itu yang di Jakarta Selatan harus Sejauh mana proses depan nggak? untuk Kamera nggak? sudah naik perkembangan? sidik Pak. Sudah naik sidik. Ya. Oh ya, prosesnya itu sudah naik sidik saat ini. Ya. Artinya laporan di Polres Cibinong ini juga nggak tahu kenapa Pak Tiko sendiri laporan di sini. Ya, jadi gini ya, itu yang kami sayangkan dari awal. Saya tadi tegaskan bahwa kenapa saudara Tiko maupun kuasa hukumnya melaporkan ke sini. Sebenarnya itu kan sudah menjadi objek pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Nah, gitu. Jadi mestinya kalau yang bersangkutan keberatan dengan barang bukti atau alat bukti yang ada di Polres Jakarta Selatan, ya mengenai hasil laporan akuntan publik, maka yang bersangkutan bisa menempuh sendiri melakukan menunjuk akuntan publik untuk melakukan penilaian juga gitu, bukan malah melaporkan ke sini seperti itu. Seharusnya sih bijaknya seperti itu satu. Yang kedua juga sebagai direktur harusnya pertanggungjawabkan itu semuanya di dalam rules kan begitu. Itu September 2000. Jadi laporan di sini itu September 2024 yang dilaporkan itu lapornya itu akuntan. 9 itu bisa dibilang kan karena dugaan penggelapan restoran yang berdua itu kan Kak pas selama pernikahan ya Kak? Jadi kalau misalkan bicara angka 6,9 itu ya kira-kira angkanya itu keluar dari mana sih kan seperti itu. Objek perkara di Polres Jakarta Selatan berapa angka yang keluar tersebut 6,9 itu tentunya yang bisa memberikan jawaban dengan apa sih namanya dengan tepat itu penyidik. Ini kewenangan penyidik ya. Karena penyidik di sini melakukan penelusuran terhadap dugaan yang dilaporkan sehingga angka-angka itu bisa lebih bagusnya ditanyakan kepada penyidik yang bersangkutan. Tapi dari Mbak Ariana sendiri seperti apa mungkin merasa kerugiannya berapa sih mungkin? Merasa dirugikan. Arina ya. Merasa dirugikan? Berupa material berapa? Ini kan sebenarnya kerugian perusahaan ya. Iya. Kerugian perusahaan. Jadi berapa kerugian perusahaan ya ini sedang menjadi objek pemeriksaan di Jakarta Selatan. Baiknya kita ikuti saja itu proses pemeriksaannya berapa karena ini kan harus detail ya angka-angkanya. Nanti kita statement 6,9 ternyata ada angka-angka yang lain yang muncul di luar itu kan lain lagi ceritanya gitu supaya lurus. Makanya kita kawal saja ini. Kita ikuti. Berarti Tadi yang saya sampaikan di awal
bahwa klien kami itu, Bu Arina, maunya proses pemeriksaan ini diluruskan seluruh-seluruhnya saja, tidak bicara lain-lain selain itu. Makanya proses hukum terus berjalan. Iya, sesuai hukum. Hukum yang mana sedang dijalankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi tadi di dalam mungkin seperti apa Kak? Di dalam tadi ya sudah ya melakukan klarifikasi sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan penyidik tentunya mengenai laporan dari saudara Iko ya tadi ya. Beberapa pertanyaan. Akuntan publik di Jakarta Selatan tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi. Pertanyaan. 20-an. Pertanyaan. Ada pemanggilan lagi selanjutnya ke depannya? Selanjutnya Kamera Kak. di sini. Pemanggilan di sini ya? Ya. Oh, nggak tahu ya, kita ikutin saja. Tadi sih udah jelas disampaikan. Segala sesuatu. Nah, kalau memang perlu diklarifikasi lagi ya, monggo silakan penyidik. Jadi tinggal menentukan siapa tersangkanya seperti itu. Kak, apa beda Kak laporannya dari yang di Jaksel sama yang di sini? Nah itu, kalau bisa bicara beda atau tidak itu kan tadi saya bilang bahwa objek laporannya itu sebenarnya merupakan alat bukti atau juga barang bukti di Polres Jakarta Selatan dalam objek perkara kami. Seperti itu.